Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai bab anjak piutang. Anggota dari kelompok 6 adalah saya, Fariha Nur Aini, dan yang kedua adalah Jevi Amai Karmila, dan yang ketiga adalah Wildan Hidayatullah. Sebelum melangkah lebih jauh mengenai anjak piutang, mari terlebih dahulu mengetahui apa definisi dari anjak piutang. Anjak piutang atau factoring adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengambil alihan atau pengelolaan utang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan. Permasalahan hambatan perusahaan dapat diserahkan kepada perusahaan anjak piutang dengan membayar biaya imbalan fee dan biaya administrasi lainnya. Sedangkan definisi anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 1289/KMK/1988 tanggal 20 Desember 1988, anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalian serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Untuk yang selanjutnya adalah mengenai peran dari perusahaan anjak piutang. Munculnya perusahaan anjak piutang akan memberikan manfaat dalam rangka peningkatan kemampuan dunia usaha. Adapun manfaat perusahaan anjak piutang, yakni yang pertama adalah memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka atau advance payment sehingga akan meningkatkan credit standing perusahaan klien. 2. Meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien karena klien dapat mengadakan transaksi dagang secara bebas atas dasar open account baik perdagangan dalam maupun luar negeri. 3. Meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba melalui peningkatan perputaran modal kerja. 4. Menghilangkan ancaman kerugian akibat terjadinya kredit macet. Risiko kredit macet dapat diambil alih oleh perusahaan anjak piutang. Dan yang kelima adalah dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Untuk yang selanjutnya adalah mengenai faktor-faktor pendorong pemanfaatan perusahaan anjak piutang. Adapun faktor-faktor yang merupakan pendorong pemanfaatan anjak piutang yang pertama adalah persediaan harus ada sebelum terjadinya penjualan. Contohnya, dalam kasus impor atau produk yang sangat laku. Dan yang kedua adalah perusahaan tidak memiliki sumber dana lain yang lebih murah atau masih dalam tahap perkembangan yang masih dini. Yang ketiga, tersedianya piutang yang berkualitas baik atau untuk dijadikan jaminan. Yang keempat, perusahaan ingin tetap menjual kepada pembeli yang agak lambat dalam proses pembayaran. Jika penjualan kepada pembeli yang demikian dilakukan dengan syarat yang menguntungkan dan perusahaan bisa menjual piutang yang lain untuk memperoleh cash flow, maka anjak piutang mungkin akan menguntungkan. Dengan kata lain, perusahaan harus bisa memanfaatkan cash flow yang diperoleh dari anjak piutang dan biaya anjak piutang bisa dibebankan pada sebagian pembeli, khususnya yang mungkin terlambat dalam proses pembayarannya. Bahasan yang selanjutnya adalah mengenai kegiatan dari perusahaan anjak piutang. Perusahaan anjak piutang memiliki kegiatan utama, yakni mengambil alih pengurusan piutang suatu perusahaan dengan suatu tanggung jawab tertentu tergantung kesepakatan dengan pihak kreditur atau pihak yang punya piutang. Usaha-usaha yang dijalankan oleh perusahaan anjak piutang berkaitan dengan pengambil alihan dan pengelolaan piutang suatu perusahaan tergantung permintaan kreditur. Sedangkan sesuai dengan
Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 12.KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988. Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan tersebut dapat disimpulkan kegiatan anjak piutang yakni yang pertama, pengambil alihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu. Yang kedua adalah pemberian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Dan yang ketiga adalah mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan anjak piutang dengan dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan. Dalam perusahaan anjak piutang juga tetap mencari keuntungan atau tetap mencari profit. Perusahaan anjak piutang akan mengenakan biaya-biaya kepada para nasabah atau klien yang menggunakan jasa perusahaannya. Ada dua biaya yang akan dibebankan kepada klien atau nasabah dalam praktik untuk memperoleh keuntungan. Yang pertama adalah jasa penagihan atau service charge. Biaya yang dibebankan kepada kliennya dengan istilah fee dan besarnya dihitung dari presentase tertentu. Besarnya fee tergantung kesepakatan kedua belah pihak dengan pertimbangan seperti tingkat kesulitan atau jumlah piutang yang ditagihkan. Dan yang kedua adalah biaya administrasi. Biaya yang diterima oleh perusahaan anjak piutang setelah melakukan pengelolaan perusahaan kreditor oleh klien dan besarnya tergantung kesepakatan bersama. Berikutnya yaitu pihak yang terlibat dalam perusahaan anjak piutang. Pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan anjak piutang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kreditur atau klien yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih, dikelola, atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Kedua yaitu perusahaan anjak piutang atau factoring. Perusahaan yang mengambil alih atau mengelola piutang atau penjualan debit krediturnya. Yang ketiga, debitur, yaitu nasabah yang mempunyai masalah atau utang kepada para kreditur atau klien. Lalu di sini kita dapat melihat gambar mengenai mekanisme yang terjadi pada anjak piutang, di mana saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu kreditur akan menyerahkan persoalan piutangnya kepada perusahaan anjak piutang, baik dengan cara memberitahukan kepada debitur ataupun tidak. Lalu, perusahaan anjak piutang akan melakukan penagihan kepada debitur sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama dengan kreditur. Berikutnya, debitur akan membayar kepada perusahaan anjak piutang. Lalu, perusahaan anjak piutang akan membayar sesuai dengan tanggung jawabnya kepada kreditur sesudah semua persoalan utang piutangnya diselesaikan. Berikutnya ada fasilitas yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang. Di sini terbagi menjadi 4 sisi, yakni yang pertama, berdasarkan pemberitahuan, ada disclose, yaitu fasilitas yang diberikan pada perusahaan anjak piutang dalam penagihan piutangnya dengan sepengetahuan debitur. Lalu ada undisclosed, yaitu fasilitas yang diberikan pada perusahaan anjak piutang tanpa sepengetahuan debitur, kecuali jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat oleh perusahaan anjak piutang mengandung suatu resiko. Kedua, berdasarkan tanggung jawab. Di sini ada with recourse, yaitu apabila debitur tidak mampu melunasi segala kewajibannya, maka risiko kredit tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak kreditur, dan anjak piutang akan mengembalikan tanggung jawab penagihannya. Lalu ada without recourse, yaitu fasilitas ini terjadi apabila semua risiko yang tidak terbayar dalam suatu penagihan piutang akan menjadi tanggung jawab pihak anjak piutang sepenuhnya, dan bukan tanggung jawab pihak krediturnya. Ketiga, berdasarkan pelanggan. Di sini yang pertama ada full service factoring.
yaitu perusahaan anjak piutang akan memberikan segala jenis fasilitas jasa anjak piutang, baik dalam jasa pembiayaan maupun non-pembiayaan, termasuk menanggung risiko terhadap kredit macet. Yang kedua ada resort factoring, yaitu jasa yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang meliputi hampir fasilitas semua jasa anjak piutang kecuali proteksi terhadap risiko tidak terbayar tagihannya. Yang ketiga ada book factoring, yaitu jasa yang diberikan kreditur hanyalah fasilitas jasa pembiayaan dan pemberitahuan jatuh tempo pada debitur. Lalu yang keempat ada maturity factoring, yaitu dalam perusahaan jenis ini, jasa yang diberikan adalah kepada kreditur berupa perlindungan kredit yang meliputi pengurusan atas penjualan, penagihan dari debitur, dan perlindungan atas piutang. Dan dalam jenis ini, jasa yang diberikan tanpa pembiayaan. Lalu yang kelima ada invoice factoring, yaitu pemberian fasilitas jasa yang hanya diberikan dalam bentuk anjak piutang. Yang keenam ada undisclosed factoring, yaitu perusahaan anjak piutang akan memberikan proteksi terhadap kemacetan pelunasan piutang sampai dengan persentase tertentu dari jumlah faktur yang telah disetujui. Yang ketujuh, advance payment, yaitu transaksi pengalihan piutang di mana pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo dan besarnya 80% dari faktur. Lalu yang keempat ada berdasarkan wilayah. Yang pertama ada domestic factoring, yaitu perusahaan anjak piutang yang hanya beroperasi di wilayah Indonesia. Yang kedua ada international factoring, yaitu kegiatan anjak piutang yang kegiatannya dapat dilakukan antar negara, seperti pembiayaan fasilitas ekspor dan impor. Berikutnya kita akan bahas mengenai bentuk dan isi perjanjian anjak piutang. Yang pertama ada ketentuan umum. Dalam ketentuan umum ini memuat beberapa hal ketentuan. Yang pertama, ketentuan mengenai penawaran penjualan piutang dari perusahaan klien kepada perusahaan anjak piutang, termasuk syarat dan persyaratan. Yang kedua, ketentuan mengenai penawaran yang memuat hak perusahaan anjak piutang untuk menerima atau menolak piutang-piutang yang ditawarkan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Yang ketiga, ketentuan mengenai harga penjualan piutang, termasuk kalkulasinya, waktu pembayaran, uang muka atau advance payment. Keempat, ketentuan mengenai jaminan yang diberikan oleh klien atas piutang yang ditawarkan untuk dijual kepada perusahaan anjak piutang dan resiko akibat jaminan yang tidak benar. Kelima, ketentuan mengenai ruang lingkup administrasi piutang yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang, kewajiban pelapor pada klien, dan ketentuan biaya administrasi yang diperhitungkan. Yang keenam, ketentuan pembelian kembali piutang dalam hal terjadinya keadaan tertentu dan penetapan harga penjualan kembali piutang tersebut. Berikutnya yang kedua di sini ada keabsahan piutang atau validity of receivable, yaitu perusahaan anjak piutang akan meminta klien memberikan jaminan bahwa piutang yang dijual benar-benar ada dan barang telah diserahkan kepada nasabah. Yang ketiga, pengalihan risiko perusahaan anjak piutang perlu menetapkan apakah dalam pengalihan risiko ini dilakukan dengan syarat without recourse atau with recourse. Yang keempat, pengalihan piutang atau cashy. Dalam pelaksanaan pengalihan piutang perlu diatur ketentuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengalihan piutang harus dibuat dalam suatu akta di bawah tangan atau akta otentik dengan melampirkan dokumen yang mendukung. Yang kedua, setiap faktur yang dialihkan semestinya mencantumkan keterangan dalamnya yang menerangkan bahwa faktur tersebut sudah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Kelima, pemberitahuan atau notifikasi. Pada dasarnya, berdasarkan karakteristik anjak piutang, perlu ada pemberitahuan pengalihan piutang dari klien kepada faktor terhadap customer. Keenam, syarat pembayaran. Klien diminta untuk menjaminkan bahwa setiap piutang yang dijual harus memiliki persyaratan pembayaran yang sama dengan persyaratan penjualan yang disetujui oleh perusahaan anjak piutang sebelumnya. Ketujuh, perubahan persyaratan. Klien diwajibkan memberitahukan kepada perusahaan anjak piutang secara tertulis setiap ada rencana perubahan atas ketentuan-ketentuan dan persyaratan kredit yang diberikan kepada nasabah sepanjang yang berkaitan dengan piutang atau tagihan yang dijual tersebut. Kedelapan, tanggung jawab klien atas nasabah.
klien harus membayar pada perusahaan anjak piutang sesuai dengan nilai piutang yang dijual apabila terdapat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nasabah tidak mengakui kebenaran piutang atau jumlah piutang yang harus dibayar nasabah. Kedua, nasabah tidak membayar sebagian atau tidak sepenuhnya melunasi tagihan yang telah jatuh tempo. Ketiga, nasabah mengalami kebangkrutan. Keempat, klien melakukan malprestasi atau melanggar ketentuan kontrak dengan nasabah yang menimbulkan adanya tagihan tersebut. Kesembilan, jaminan klien. Pihak faktor maupun klien perlu memperhatikan beberapa ketentuan mengenai persyaratan dan jaminan yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian anjak piutang. Yang pertama, klien harus menjamin bahwa klien adalah pemilik sah dari piutang-piutang yang dialihkannya, walaupun penjualan dilakukan tanpa penanggungan. Kedua, klien tidak bertanggung jawab terhadap kemampuan membayar dari customer, kecuali jika klien telah mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab terhadap piutang tersebut atau recourse. Ketiga, klien harus menjamin bahwa penguasaan piutang oleh faktor ada bebas dari kemungkinan tuntutan pihak ketiga, termasuk customer, dan tidak terdapat cacat-cacat tertentu yang dapat menerbitkan alasan untuk membatalkan pembelian piutang. Berikutnya, di sini kita akan bahas mengenai jasa biaya yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang. Yang pertama ada jasa pembiayaan. Dalam hak jasa pembiayaan, anjak piutang melakukan pembayaran di muka kepada kreditur yang besarnya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Kontrak dalam perjanjian ini bisa bersifat with recourse atau without recourse. Besarnya pembiayaan dilakukan sekitar 60% sampai 80% dari total piutang setelah kontrak dan bukti penjualan. Lalu yang kedua di sini ada jasa non pembiayaan. Dalam jasa non pembiayaan, pemberian jasa berupa jasa pengelolaan administrasi kredit. Kegiatan tersebut meliputi yang pertama ada analisis kelayakan suatu kredit. Yang kedua, melakukan administrasi kredit. Yang ketiga, pengawasan terhadap termasuk pengendalian. Yang keempat, perlindungan terhadap suatu risiko kredit. Selanjutnya adalah keuntungan dari anjak piutang. Keuntungan bagi perusahaan, yang pertama, perusahaan akan memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi. Yang kedua, akan membantu perusahaan dalam menyelesaikan pertikaian di antara kreditur dan debitur. Dan yang ketiga, membantu manajemen pihak kreditur dalam penyelenggaraan kredit. Kemudian, keuntungan anjak piutang bagi kreditur atau klien. Yang pertama, mengurangi resiko kerugian tertagihnya piutang. Yang kedua, memperbaiki resiko sistem administrasi yang semrawut. Yang ketiga, memperlancar kegiatan usaha. Dan yang keempat, dengan ditagihnya piutang oleh perusahaan anjak piutang, kreditur dapat berkonsentrasi pada keusahaan lainnya. Kemudian bagi debitur, akan memberikan motivasi kepada debitur untuk segera membayar secepatnya, karena munculnya rasa malu di diri debitur memunculkan usaha sekuat tenaga untuk segera membayar dengan berbagai cara. Selanjutnya, keunggulan teknik anjak piutang. Yang pertama, cash flow yang lebih cepat, yang bisa dimanfaatkan, misalnya untuk memperoleh persediaan yang lebih cepat laku. Yang kedua, adanya asuransi terhadap piutang tidak tertagih, khususnya untuk kasus anjak piutang yang non-recourse. Yang ketiga, beban administrasi pengelolaan piutang bisa dipindahkan ke faktor. 4. Biaya anjak piutang bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sebab berhubungan dengan proses menghasilkan pendapatan. Yang kelima, tidak mengharuskan adanya posisi keuangan yang kuat. Dalam proses evaluasinya, faktor akan lebih memperhatikan kesehatan perusahaan pembeli kredit daripada kesehatan perusahaan pemilik piutang. Tetapi, kesehatan yang lebih baik biasanya akan menghasilkan biaya yang lebih rendah. 6. Tidak ada implikasi jangka panjang yang negatif dalam neraca. Dan yang 7, bisa dilaksanakan untuk sekali transaksi atau jangka panjang. Selanjutnya adalah kelemahan dari teknik anjak piutang, yaitu yang pertama, biaya relatif tinggi. Yang kedua, ada faktor yang tidak bersedia menerima transaksi non-recourse. 3. Akan menurunkan laba jika cash flow yang diperoleh tidak dimanfaatkan secara efektif.
Yang keempat, bisa menimbulkan kesan yang buruk pada pembeli karena penggantian kepemilikan piutang. Dan yang kelima, cara penagihan faktor mungkin bisa terlalu kasar. Yang terakhir adalah contoh-contoh dari perusahaan ajak piutang yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada PT Sarana Global Finance Indonesia atau SG Finance, yaitu yang terdiri pada tanggal 30 Mei tahun 2008 saat sebuah lembaga keuangan di Prancis mendirikan PT Societe Generale Customer Finance Indonesia. Setahun setelahnya diambil alih oleh perusahaan nasional dan berubah menjadi PT Sarana Global Finance Indonesia atau SG Finance dengan tetap menggunakan brand Top Finance. Yang kedua ada PT IFS Capital Indonesia atau IFSI. Adalah perusahaan pembiayaan atau multifinance dengan pengalaman lebih dari 22 tahun dalam menyediakan jasa anjak piutang atau factoring dan sewa guna lahan atau leasing untuk usaha kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia. Dan yang terakhir ada Aditama Finance yang merupakan perusahaan pembiayaan yang hadir sebagai solusi keuangan melalui pembiayaan sewa guna dan anjak piutang. Aditama Finance ini didirikan pada tanggal 29 Mei 2001 dengan nama PT Artamas Multifinance. Pada tanggal 30 April 2012, perusahaan resmi diakuisisi oleh PT Kasana Index Indo dan PT Aseta Selindo, yang juga merupakan pemegang saham Bank Indeks. Pada tanggal 2 Agustus 2012, perusahaan pun berganti nama menjadi Aditama Finance dengan fokus layanan pada pembiayaan sewa guna lahan dan anjak piutang. Sekian penjelasan materi anjak piutang dari kelompok 6. Apabila ada tanggapan dan pertanyaan dari teman-teman sekalian, bisa ditanyakan saat diskusi di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.